Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, dengan saya Herza Visena selaku ketua kelompok, dan juga ada rekan saya Sandra Elvira Sudarsono Putri, dan juga Silviatul Ulumiyah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 2, yaitu akan menjelaskan secara sistematis algoritma yang digunakan pada LKK 6. Di situ pada LKK 6 kami membahas tentang paper yang berjudul Implementation of the Greedy Algorithm to Determine the nearest route search in distributing food production. Di mana di sini kami akan membahas algoritma greedy terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu algoritma greedy dan tujuannya. Algoritma greedy adalah jenis algoritma yang memilih pilihan terbaik yang tersedia pada setiap langkahnya dengan harapan bahwa solusi lokal yang diambil pada setiap langkah akan mengarah ke solusi global yang optimal. Ciri khas algoritma greedy adalah pengambilan keputusan segera berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu, tanpa melakukan pengembalian atau pemantulan keputusan sebelumnya. Tujuan utama dari algoritma greedy adalah mencari solusi optimal pada setiap langkahnya dengan harapan bahwa solusi lokal yang diambil pada setiap langkah akan mengarah ke solusi global yang optimal. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan, algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan cara mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara dikenal sebagai maksimum lokal. Dalam kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi optimal dan algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimal dalam waktu yang cukup cepat. Terdapat beberapa kontributor terkenal dalam pengembangan konsep algoritma greedy meliputi yang pertama ada S.D. Conti yang merupakan penulis buku yang berjudul The Analysis of Algorithm pada tahun 1972. Di mana buku ini membahas berbagai teknik desain algoritma termasuk strategi greedy. Yang kedua ada Edgar Dijkstra, yang seorang ahli komputer terkemuka yang menyumbangkan gagasan dan analisis tentang penggunaan strategi greedy dalam pemecahan masalah tertentu. Yang terakhir ada Kruskal dan Prim yang menemukan tentang algoritma greedy pada tahun 1956. Begitulah penjelasan singkat mengenai algoritma greedy yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pseudocode atau algoritma dari algoritma greedy. Baik, selanjutnya algoritma dari implementasi algoritma greedy berdasarkan paper yang dirujuk. Untuk algoritmanya yang pertama yaitu menetapkan jarak awal ke kota awal sebagai 0 dan jarak ke semua kota lainnya sebagai tak terhingga dengan menetapkan kota awal sebagai kota saat ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk setiap kota terhubung langsung ke kota saat ini, hitung jarak baru melalui kota saat ini dan perbarui jarak terpendek jika diperlukan. Jarak baru dihitung dengan menambahkan jarak dari kota saat ini ke kota yang terhubung langsung. Kemudian setelah semua kota terhubung langsung telah diproses, dari kota saat ini sebagai telah dikunjungi. Selanjutnya memilih kota berikutnya dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi sebelumnya sebagai kota saat ini. Ini merupakan langkah greedy dengan memilih kota dengan jarak terpendek yang sesuai dengan paper rujukan. Setelah memilih kota, maka langkah selanjutnya yaitu mengulangi langkah kedua sampai langkah keempat hingga semua kota telah dikunjungi dan jarak terpendek ke kota tujuan telah ditentukan. Setelah selesai, jarak terpendek dari kota awal ke setiap kota lainnya akan dicatat dalam sebuah tabel jarak, dan untuk mendapatkan jalur terpendek dapat melacak kembali melalui tabel jarak yang sudah dicatat sebelumnya. Untuk implementasi algoritma greedy berdasarkan pemrograman akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya ada listing program dan penjelasannya. Bisa dilihat pada source code berikut ini, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah melakukan import Java util terlebih dahulu, agar nantinya bisa memasukkan
scanner, objek scanner yang berfungsi untuk sebagai input dari user. Di sini kita menetapkan beberapa variabel seperti untuk menyimpan jumlah node dan juga representasi hubungan antar node. Kemudian ada metode untuk menginisialisasi jumlah node ke dalam graf, terus juga ada penambahan edge dengan bobot tertentu, kemudian ada metode untuk mencari semua jalur kemungkinan dari awal node hingga node tujuan akhirnya. Dan kemudian juga ada metode lainnya yang serupa, yang dimana di sini dia ada fungsi rekursif untuk membantu mencari semua jalur yang ada. Kemudian ada juga metode untuk menghitung total bobot dari suatu jalur dalam graf, sehingga setiap perjalanannya bisa dihitung dari misalkan kota A menuju kota B atau kota-kota lainnya. Lalu langsung saja ke main-nya. Di sini kita ada inisialisasi objek scanner terlebih dahulu, sebagaimana untuk inputan dari user. Kemudian kita jalankan algoritma graf, di mana ini untuk inisialisasi graf dengan jumlah node yang telah ditentukan pada inputan sebelumnya. Kemudian di sini untuk graph at edge ini adalah mendeklarasikan data sesuai yang ada di paper. Jadi data yang sudah dimasukkan ke sini, data yang sesuai dengan paper yang kita bawa. Terus dilanjutkan dengan masukkan node awal untuk menentukan kota pertama, dan juga ada masukkan node akhir sebagai node tujuan. Kemungkinan di sini kita juga menghitung running code dengan menggunakan nanotime yang nantinya akan diubah ke dalam milisekon atau milidetik. Kemudian sebelum itu kita juga mencari semua jalur yang mungkin dari node awal ke node akhir dengan menggunakan find all path. Dan yang akan dicetak di sini nantinya adalah beberapa rute yang ada, kemudian total bobot dari setiap rute tersebut, dan juga waktu eksekusi pemrogramannya. Berikut di sini adalah contoh input dan outputnya. Di sini input yang pertama 8, itu maksudnya adalah 8 node yang ada, dan karena disimpan dalam bentuk array, maka node pertama di sini bukan dianggap sebagai 1, tapi melainkan 0. Kemudian node tujuannya yaitu 7, dan akan menampilkan output 5 rute ya dengan bobotnya masing-masing setiap perjalanannya, dengan waktu eksekusi 0,13993 milisecond, sehingga tidak mencapai 1 milisecond untuk waktu eksekusinya. Berikut adalah contoh eksekusi programnya. Di sini sudah ada semua. Kita masukkan inputannya 8 untuk jumlah nodenya, kemudian 0 sebagai kota awal, dan 7 sebagai kota akhir. Ya, begitu di run, akan menampilkan hasil yang sesuai dengan yang ditampilkan di paper, di mana paper tersebut akan memilih rute pertama, yaitu dari kota A hingga kota H yang menempuh jarak 648 km. Dan kode program ini berhasil dieksekusi selama 0,08108 milisecond. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.